Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube Cikira Garden. Kali ini Cikira ingin berbagi tentang media tanam yang poros berasal dari negeri Jepang. Media yang poros sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, terkhusus untuk tanaman varigata. Tanaman varigata lebih sensitif dibandingkan tanaman hijau. Apabila akar tanaman varigata sedikit saja bermasalah, itu bisa menyebabkan perubahan warna daun menjadi coklat atau di kalangan plant lover disebut gosong. Nah, di kasus lain misalnya kita ingin propagasi tanaman dan akarnya sedikit, maka kita perlu media yang benar-benar tanam yang poros dan kaya nutrisi. Kami namakan dengan media tanam AK3. Apa itu AK3? Yaitu media tanam yang terdiri dari Akadama, kemudian ada Kanuma, lalu ada Keiseki, ini ya Keiseki kalau orang bilang juga Keiseki, kemudian ada Kakudo. Nah, kami akan coba jelaskan satu persatu tentang media tanam ini. Nah, Akadama soil merupakan media tanam yang berasal dari tanah vulkanik di daerah Ibaraki, Jepang. Akadama strukturnya berongga, membantu perkembangan akar pada tanaman, kemudian dia memiliki kemampuan drainase yang sangat baik sehingga akar itu mudah bernapas dan dia tidak mudah busuk akar. Ini berwarna coklat dan sangat ringan. Nah, selanjutnya Kanuma soil merupakan media tanam yang berasal dari tanah vulkanik di daerah kota Kanuma, Jepang. Sama halnya dengan Akadama, Kanuma ini juga sangat ringan dan memiliki kemampuan menyerap air dan sirkulasi udara yang baik, sehingga memang media tanam itu tidak mudah busuk akar karena strukturnya poros banget gitu. Dia itu Kanuma berwarna krim gitu ya, terus strukturnya tuh mudah banget dipecahkan gini dan sangat ringan gitu. Warnanya krim, apabila terkena air nanti warnanya agak kecoklatan gitu. Kemudian kalau udah kering medianya dia akan kembali ke warna krim. Nah, warna ini juga bisa menjadi indikator kita untuk kapan waktu terbaik kita menyiram tanaman. Selanjutnya adalah Keiseki, adalah media tanam yang terbuat dari pumice terbaik yang telah mengalami proses pembersihan dan pemanggangan. Fungsinya juga sama dengan Kanuma dan Akadama. Selanjutnya adalah Kokudo. Kokudo merupakan media tanam yang terbuat dari bahan organik yang kaya akan asam humat. Asam humat ini merupakan zat organik yang terbentuk dari proses biologi, kimiawi, dan fisik tumbuhan dan hewan-hewan secara alamiah di alam. Asam humat ini sangat bermanfaat untuk mengikat dan mengatur pelepasan unsur hara sesuai kebutuhan tanaman, sehingga meningkatkan efisiensi pemupukan, menstimulasi aktivitas mikrobiologi, dan meningkatkan pertumbuhan akar pada tanaman. Jadi, Kokudo ini sangat bagus banget untuk membuat akar tanaman kita itu ginuk-ginuk gitu loh teman-teman. Nah, karena ada asam humat tadi, ingat ya, asam humat. Secara umum, media tanam AK3 ini bisa dicampur dengan media tanam yang biasa kita gunakan. Misalnya kita campur dengan sekam fermentasi, sekam bakar, andam, perlite, pine bark, dan lainnya. Nah, kali ini saya hanya ingin menggabungkan keempat bahan ini saja karena akan saya pakai untuk media tanam propagasi. Perbandingannya itu 1:1 saja. Teman-teman bisa menggunakan wadah apa saja yang ada di rumah. Nah, kali ini saya menggunakan stoples ini ukurannya 1 liter. Ini keempat media tadi ya. Akadama, Kanuma, Keiseki, sama Kokudo. Kita lanjut proses peracikannya dari keempat media ini. Selanjutnya adalah media Kanuma. Ya, perbandingannya 1:1 aja. Yang ini ukurannya 1 liter. Selanjutnya adalah Keiseki.
yang paling aku suka tuh kokudo, kena asam humat tadi. Banyak banget, masya Allah. Oke, selanjutnya kita akan aduk rata dulu ini banyak banget ini. Pokoknya diaduk sampai benar-benar tercampur merata. Media ini kan bebatuan ya, ada yang bebatuan, ada juga tanah yang udah kering gitu ya. Nih kayak gini nih. Ini ada bumbunya juga. Kanuma ini kalau ditekan tuh pecah. Kan tinggal di Riau yang bener-bener panas daerahnya. Jadi tuh kalau pakai media ini cepat kering. Memang dia bisa nyimpan air ini ya, di media sini nih nyimpan air. Karena nih tuh strukturnya seperti ini tuh. Berongga. Bisa nyimpan air. Tapi dengan siklus siram saya yang 1 minggu ini lebih cepat kering gitu. Nah, karena itu saya campur dengan si kokopit. Saya campur dengan kokopit setengah dari volume tadi. Fungsi kokopit itu untuk mengikat si media tanam ini, media AK3 ini, dan juga untuk menjaga kelembabannya gitu teman-teman, agar saya bisa nyiramnya seminggu sekali gitu, sesuai dengan siklus siram saya gitu. Nah teman-teman bisa cocokkan dengan siklus siramnya masing-masing, kemudian cocokkan dengan daerahnya gitu. Misalnya kalau media ini kan, kalau yang rajin-rajin nyiram tuh bagus banget pakai media ini tanpa ditambahkan kokopit. Saya rajin nyiramnya itu per 3 hari sekali udah nyiram gitu kan, itu bisa banget gitu. Jadi memang media itu dicocokkan dengan daerah kita gitu, seperti apa lingkungan di daerah kita, iklimnya seperti apa, di nursery kita itu misalnya cepat kering gitu ya, atau panas. Nah itu tinggal teman-teman cocok-cocokkan aja. Nih karena ini saya tambah kokopit ya, kemudian kita aduk lagi sebentar. Ini kokopitnya itu saya tambahkan setengah dari volume tadi, lebih kurang 500. Oh iya teman-teman, jangan lupa ditambahkan furadan lebih kurang sejumlah sendok. Kemudian tambahkan juga fungisida. Saya di sini pakainya antrakol. Lebih kurang tadi segini. Kata kalau dari pabriknya sih, media ini tuh sudah steril. Namun kita perlu jaga-jaga aja gitu untuk tambah furadan, insektida, atau tambah antrakol gitu. Biar aman aja sih. Jadi asal mula saya mau meracik media AK3 Plus ini sebagai pilihan lain untuk media propagasi yang biasa saya gunakan untuk monfar dan marmo, yaitu lumut. Kalau kita pakai lumut itu kan saat akar sudah siap dan kita pindah ke media yang lebih kaya nutrisi, itu sedikit banyaknya akar akan mengalami gangguan dan diadaptasi lagi. Kalau pakai media ini sudah siap dan aman, akarnya juga aman gitu, nggak perlu adaptasi yang berlebih. Nah teman-teman, ini contoh dari monfar yang saya pakaikan media tanam AK3 Plus ini ya. Ini kelihatan ya medianya itu media AK3 Plus. Kemudian ini akar yang sudah, ini lebih kurang 3 minggu akarnya sudah seperti ini ya. 3 minggu jadi akarnya itu udah berserabut gitu. Ini akarnya udah mulai
keluar. Nah, ini monvar Holland ini saya coba pakai media AK3 yang memang media AK3 plus yang memang akarnya itu seujung telunjuk gitu, karena kan saya awalnya udah nampung nih, udah cangkok pakai media yang racikan lain gitu, pakai sekam bakar dan lain-lainnya. Ternyata masih pendek banget gitu, jadi belum berkembang gitu. Saya pikir udah berkembang ya, jadi udah saya potong tanpa saya cek gitu. Nah ternyata akarnya masih sedikit, jadi saya racik media ini, kemudian langsung saya tanam pakai media AK3 plus ini, dan hasilnya seperti ini. Ini udah sehat banget. Jadi yang penting itu adalah akarnya itu berserabut gitu, bercabang gitu ya. Ini di pasaran memang harganya agak lebih tinggi karena memang impor dari Jepang, tapi bagi saya gitu ya, atau bagi teman-teman plant lover lainnya, ini tidak masalah gitu. Kita perlu untuk coba agar tanaman kesayangan kita itu tumbuh dengan sehat, subur gitu kan, karena kita udah mencoba berbagai media misalnya, ternyata belum ada yang cocok gitu. Mungkin ini perlu dicoba dan semoga membuahkan hasil yang baik, tanamannya akarnya pada ginuk-ginuk sehat gitu. Sekian dulu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik, nutrisi terbaik untuk tanaman kesayangan Anda.